Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Susanto. Saya mahasiswa dari Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan judul Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Mengapa mempelajari bahasa Indonesia? Yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 37 Ayat 2 tentang Pendidikan Nasional. Yang kedua, Sumpah Pemuda 1928. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia ada itu varian dari bahasa Melayu. Tahun 1901, Indonesia atau Hindia Belanda mengadopsi ejaan Pan-Opposition. Tahun 1908, pemerintahan Hindia Belanda atau VOC mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Commissie voor de Lectuur atau Taman Bacaan Rakyat. Tanggal 16 Juni 1927, Jaja Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya di sidang Poksar. Bahasa Indonesia diakui secara resmi sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Tahun 1908 dibentuk Komisi for the Lectuur atau Taman Bacaan Rakyat. Pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Tanggal 16 Juni 1927, Jaja Datuk Kadjo memakai bahasa Indonesia di dalam pidatonya. Tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin secara resmi mengusulkan supaya bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persatuan Indonesia. Tahun 1933, terbit majalah Pujangga Baru yang diasuh oleh Sultan Takdir, alias Saban, Amir Hamzah, dan Armin Pane. Tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Tanggal 19 Maret 1947, melalui SK nomor 264 garing BHG A garing 47, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan meresmikan penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti dari ejaan Pan-Opposition. Tahun 1945 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembinaan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Tanggal 16 Agustus 1972, Presiden meresmikan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan adanya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada tanggal 30 November 2015, Permendiknas 46/2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena digantikan oleh Permendikbud 50/2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kedudukan bahasa Indonesia yang pertama sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional berfungsi, bahasa Indonesia diantaranya adalah untuk mempererat hubungan antara suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Kemudian yang kedua sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan RI atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang terakhir, yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, memiliki fungsi diantaranya bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar dalam pendidikan, yang ketiga alat penghubung pada tingkat nasional, yang keempat alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi yang penting di dalam wilayah NKRI. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi antar masyarakat, bahasa dapat pula dijadikan untuk alat mengidentifikasi identitas seseorang. Bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Bahasa sebagai alat komunikasi manusia berfungsi untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Begitu pula dengan bahasa, Indonesia memiliki beragam bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Peranan bahasa Indonesia dalam pembangunan karakter bangsa juga sudah dinyatakan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini semakin menguatkan bahasa persatuan Indonesia dilihat dari bahasanya. Yang keempat, penting menggunakan bahasa Indonesia dalam tatanan kehidupan masyarakat negara Indonesia. Oleh karena bangsa Indonesia memiliki kekayaan bahasa dalam setiap daerah dengan ciri khas tersendiri. Oleh karena itu, bahasa Indonesia sangat penting digunakan untuk mempersatukan bangsa yang kaya ini. Untuk menjaga bahasa Indonesia, kita sebagai pelajar atau mahasiswa seharusnya lebih sadar tentang pentingnya bahasa Indonesia ini. Kita harus bisa membudayakan bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hal termudah yang bisa dilakukan sekarang ini adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap kesempatan. Jadikanlah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa sehingga perjuangan pemuda-pemudi pada zaman dahulu tidak sia-sia untuk mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa kita. Yang kedua, jadikanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa yang memang harus wajib digunakan dalam komunikasi. Tidak dengan bahasa asing yang sedang ngetren di kalangan kita, tapi dengan bahasa kita yaitu bahasa Indonesia. Bagaimana cara kita juga mensosialisasikan bahasa Indonesia ini di lingkungan kehidupan bermasyarakat agar pemahaman orang-orang di sekitar kita ikut mengetahui dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang betapa pentingnya bahasa Indonesia, yaitu dengan cara mengajak mereka untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi setiap hari. Maka lambat laun peningkatan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat dapat meningkat sedikit demi sedikit. Sehingga bahasa Indonesia tidak dipandang sebelah mata lagi dan dapat dikatakan bahasa yang modern layaknya bahasa asing saat ini. Selain itu, mewujudkan semangat Sumpah Pemuda juga merupakan tanggung jawab kita bersama karena konsekuensi kita sebagai warga negara.
Salah satunya yaitu dengan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang berakarkan budaya Indonesia. Terbuka, kritis terhadap perkembangan zaman, bahasa Indonesia adalah berbudaya Indonesia dan ikrar di kita untuk bersatu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf sebelumnya bila ada kesalahan kata dalam ucap dan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya.